Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Pagi itu Delia bangun jam 4:30. Selesai sembahyang subuh, dibawanya nasi sisa semalam yang masih cukup banyak ke dapur. Yuda pasti mengeluh seperti orang kesakitan kalau harus makan nasi sisa semalam. Tapi dibuang sayang. Akhirnya Delia memutuskan untuk menggorengnya saja. Masih ada sedikit ayam di lemari makan. Tinggal nyeplok telur, selesailah tugasnya. Selesai makan pagi, Delia segera pulang ke rumahnya di Baciro Baru. Ditemukannya ibunya sedang membersihkan dapur. Wita baru saja berangkat ke kantor, sementara Ari seperti biasa masih melingkar di bawah selimut. Barangkali semalam dia pulang jam 2 lagi. "Bu, Mbak Ita sudah melahirkan," kata Delia, berharap ibunya menaruh perhatian pada kabar yang dibawanya. Beberapa saat, baru ibu Delia menoleh. Hanya itu komentarnya. Melihat reaksi ibunya, Delia merasa sangat kecewa. Ibu belum memaafkan Mas Yuda, keluhnya dalam hati dengan sedih. Tapi Delia tidak putus asa. Sekali lagi dicobanya mengajuk hati ibunya. "Bayinya perempuan, Bu. Semalam lahir jam 9:30. Kapan ibu mau menengok ke rumah sakit?" katanya dengan lembut. "Buat apa?" Dinginnya suara itu. Mata Delia merebak. Dengan sekuat tenaga ditahannya air matanya, jangan sampai jatuh. Betapapun sakit tenggorokannya, Delia berusaha untuk tetap bicara dengan tenang, membujuk ibunya tanpa menunjukkan kesakitannya. Ibu tidak ingin melihat cucu ibu. Bagaimana juga dia adalah keturunan ibu, bukan? Ibu boleh membenci Mbak Ita dan Mas Yuda, tapi jangan membenci bayi itu. Dia tidak tahu apa-apa. Dan kalau kelak ada orang bertanya siapa neneknya, tidak ada orang lain yang ditunjuknya selain ibu. Delia berbalik dan meninggalkan ibunya yang masih diam. Setetes air bening jatuh di pipinya. "Ibu, mengapa ibu sekeras itu? Bukankah seharusnya dia ikut senang melihat Mas Yuda yang sekarang sudah berbahagia? Kalau benar mencintai anaknya, seharusnya dia mau memaafkan. Dengan sikapnya selama ini, bukankah menunjukkan bahwa ibu adalah seorang wanita yang egois dan berpikiran sempit, yang hanya puas bila keinginannya dituruti tanpa mau melihat bagaimana hati anaknya?" Delia keluar dari pintu halaman rumahnya. Dipanggilnya becak yang kebetulan lewat. Tanpa menawar lagi, dia langsung naik. "Merican baru, Pak, dekat kolam renang," katanya pada Pak Becak. Yuda sudah ke kantor ketika Delia tiba di sana. Rizal segera menangkap kemurungan di wajah gadis itu. Selama beberapa saat, dibiarkannya Delia sendirian, baru kemudian didekatinya. "Tampaknya kau tidak begitu gembira," sapanya bersimpati. Delia memandangnya, kemudian mengangkat bahu. "Ibu," keluhnya perlahan. "Oh." Rizal terdiam. Dia sudah tahu semua tentang hubungan antara ibu dengan anak dan menantunya itu. Dan dia sebagai orang dari pihak yang tidak disukai ibu Delia,
tidak dapat berbuat banyak. Di samping dia memang tidak mempunyai hubungan langsung dengan Nyonya Seno seperti Yuda dan Ita. Ibu tidak mau memaafkan Mas Yuda dan Mbak Ita, kata Delia murung. Bukan tidak mau, Delia, belum mau. Aku yakin, cepat atau lambat, akhirnya ibu akan memaafkan mereka juga. Kasih sayang seorang ibu pada anaknya tidak akan putus. Suatu saat pasti akan tersambung lagi. Percayalah. Tinggal sekarang bagaimana caranya agar kau dapat menyambung tali kasih sayang itu kembali. Mudah-mudahan aku bisa, katanya pelan. Kau pasti bisa. Rizal memberi semangat pada Delia. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Karena aku kenal siapa kau, Delia. Suara Rizal terdengar begitu pasti. Mereka berpandangan. Delia tersenyum, dan Rizal merasa begitu bahagia melihat wajah itu kembali cerah. Dia senang menatap wajah Delia, lembut tapi memancarkan semangat dan kekuatan yang tak akan pernah padam. Kau ikut ke rumah sakit? Tanya Rizal setelah beberapa saat lalu. Siapa yang di rumah? Yang di belakangmu tuh? Delia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Setan, sahut Rizal dengan senyum amat menyebalkan Delia. Nggak lucu ah, omel Delia gusar. Memangnya siapa yang melucu? Sahut Rizal tertawa. Delia tidak lagi menanggapi. Ditinggalkannya Rizal dan dia pergi ke kamar Ita untuk membereskan rambut dan bajunya. Tiba-tiba dia tidak sabar lagi ingin melihat bayi yang telah membuatnya kalah taruhan itu. Ari adalah masalah sendiri bagi Nyonya Seno. Dia kuliah di Sospol, sudah tingkat terakhir. Tinggal membuat skripsi saja untuk meraih gelar sarjananya. Tapi sudah 2 tahun ini dia menganggur. Sekolah tidak, kerja pun enggan. Kalau ditanya kenapa tidak segera mengerjakan skripsinya, jawabnya selalu, sukar. Delia benci sekali mendengar jawaban itu. Sukar memang sukar, tapi toh itu bukan berarti tidak bisa. Nyatanya teman-temanmu sudah lulus semua. Tinggal kau saja yang belum apa-apa. Sukar seperti apapun kalau dikerjakan sedikit demi sedikit, pasti ada hasilnya juga. Yang penting kemauan. Kau tak pernah berusaha sih. Hidup memang tak selalu mudah. Dan kita tidak boleh gampang menyerah kalau tidak mau jadi gelandangan. Kata Delia sewaktu tidak dapat lagi menahan kesal hatinya. Kau bisa bilang begitu karena kau sendiri tidak mengalami. Ngomong memang gampang. Semua orang bisa. Bantah Ari ketus. Kemudian seperti biasa, Ari akan membanting pintu dan pergi sampai larut malam. Pergaulannya semakin tidak menentu. Berkumpul dengan orang-orang yang tidak karuan pekerjaannya, anak-anak yang tidak sekolah, yang semua itu semakin melemahkan semangatnya untuk menyelesaikan kuliah. Delia tak habis mengerti bagaimana jalan pikiran kakaknya. Sebagai seorang laki-laki, dalam usia yang sudah cukup dewasa dan dengan keadaan ibunya yang menjanda, seharusnya dia menyadari bahwa tanggung jawab yang ada di pundaknya cukup berat. Kalau toh dia memang tidak mau menyelesaikan kuliahnya, tak apalah, asal minimal jangan menambah beban ibunya lagi. Almarhum ayah mereka bukan seorang jutawan yang meninggalkan harta bertumpuk pada anak istri yang ditinggalkannya. Dengan retaknya hubungan Nyonya Seno dan Yuda,
Praktis ekonomi keluarga mereka hanya ditopang dari uang pensiun dan sebagian gaji Wita sebagai dosen di fakultasnya. Itulah yang diherankan Delia. Ari tidak pernah menyadari bahwa dia menjadi beban ibunya dalam usia di mana seharusnya ia sudah berdiri sendiri. Begitu banyak persoalan yang melanda keluarga Nyonya Seno. Yuda, Wita, dan Ari semuanya membawa persoalan sendiri-sendiri. Dan mereka semua menuruni sifat keras seperti ibu mereka. Teguh memegang pendapat masing-masing. Yang semua itu membuat keadaan semakin tidak menyenangkan. Delia seringkali merasa iri bila melihat bagaimana rukunya keluarga teman-temannya yang mesra dan hangat oleh cinta kasih. Di rumahnya, rasa hangat, rukun dan tentram itu jarang sekali dijumpai. Yang lebih sering terjadi adalah saling bentroknya hati-hati batu, prinsip-prinsip tegar yang belum tentu semuanya itu benar. Sore itu hanya Delia dan ibunya yang ada di rumah. Wita pergi ke rumah temannya yang berulang tahun. Ari tidak usah ditanya lagi kemana buntutnya. Nyonya Seno duduk di beranda depan menyelesaikan taplak meja yang baru disulamnya. Delia sedang menyisir rambut di kamar ketika mendengar panggilan ibunya. "Apa, Bu?" tanyanya begitu muncul di depan ibunya. "Buatkan ibu teh manis, Ria," kata Nyonya Seno. "Iya, Bu." Delia merasakan adanya perubahan sikap ibunya dalam beberapa hari terakhir ini. Tepatnya sejak dia mengabarkan pada ibunya tentang kelahiran bayi Ita. Ibunya lebih banyak diam, tidak gampang naik tegangan tinggi seperti sebelumnya. Delia terus mendekati ibunya dalam usahanya memulihkan kembali hubungan ibunya dengan Yuda. Delia meletakkan gelas teh di atas meja, lalu duduk di samping ibunya. Diperhatikannya taplak meja yang sedang dikerjakan ibunya. Nyonya Seno memiliki keahlian menyulam yang jarang ditandingi orang. Hasil kerjanya halus dan rapi sekali, dengan kombinasi warna-warni yang serasi. Seringkali hasil sulamannya berupa taplak, sarung bantal, serbet makan, dan semacamnya laku dengan harga cukup tinggi. "Sudah selesai testingnya, Lia?" tanya Nyonya Seno tanpa mengalihkan matanya dari kain di pangkuannya. "Sudah, tapi pengumumannya masih lama. Barangkali 3 minggu lagi." "Kau ambil jurusan ekonomi seperti Wita?" Delia menggeleng. "Saya lebih tertarik ke psikologi," jawabnya. "Ya, moga-moga saja kau diterima. Rasanya tinggal kaulah yang menjadi harapan ibu sekarang." Delia tidak menjawab. Diam-diam diliriknya wajah ibunya, mencoba menerka apa yang ada di dalam hati orang tua itu. Wajah ibunya tampak lebih tua, murung dan letih. Warna-warna putih telah kelihatan di pangkal-pangkal rambutnya. Meskipun Delia tahu, ibunya belumlah tua benar. Dan tiba-tiba, Delia merasa bahwa dia harus menyayangi wanita tua yang telah melahirkannya itu. "Delia, ibu sekarang sudah letih rasanya. Ibu sudah capek memikirkan anak-anak. Ibu ini sudah tua, ingin hidup tentram tanpa dibebani persoalan-persoalan yang menyita pikiran. Sudah masanya ibu istirahat. Tapi agaknya keadaan belum mengizinkan ibu untuk melepaskan tugas ibu mengawasi dan momong kalian," kata Nyonya Seno perlahan-lahan
terdengar sulit dan berat. Beberapa saat Delia masih diam, menunggu kalau-kalau ibunya akan melanjutkan bicara. Ketika Nyonya Seno tidak juga menyambung perkataannya, barulah Delia menjawab. Tentang Mbak Wita, kurasa ibu tidak usah memikirkannya lagi, Bu. Mbak Wita tahu apa yang diinginkannya dan apa yang terbaik bagi dirinya. Ibu tidak usah memaksa Mbak Wita untuk kawin, karena itu hanya akan semakin memberatkan bebannya. Mbak Wita pasti juga ingin menikah, hanya saja belum bertemu dengan jodohnya. Karena itu, untuk saat ini, biarkanlah dia dengan jalan hidup yang dipilihnya. Kalau dia benar-benar tidak kawin selamanya? Tanya Nyonya Seno dengan kecemasan yang tak dapat disembunyikan. Biarkan, Bu. Dia bisa mencari kebahagiaannya dari hidupnya yang sendiri. Bukankah ibu hanya menginginkan Mbak Wita bahagia? Nyonya Seno menarik nafas, tidak bisa berkata apa-apa. Sama juga dengan Mas Yuda, lanjut Delia dengan hati-hati. Memang dia bersalah karena tidak patuh pada ibu. Tapi dia sekarang sudah berbahagia dengan anak istrinya dan hanya tinggal mengharapkan maaf dari ibu saja. Cinta adalah sesuatu yang sangat jiwani, Bu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup manusia. Cinta tidak dapat dipaksakan dengan jalan apapun. Mas Yuda memiliki cinta di rumahnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak cukup bahagia karena ibu tidak mencintainya. Sebenarnya Delia merasa sungkan, karena seakan-akan justru dialah yang menasehati ibunya. Tapi apa boleh buat? Aku mencintai anak-anakku, tak ada bedanya, sanggah Nyonya Seno. Cuma dia saja yang tidak menyayangi dan menghormati ibu. Mengapa ibu berkata begitu? Bukankah ibu sendiri yang melarang Yuda menginjak rumah ini lagi? Memang itu dulu. Tapi sebagai anak yang berbakti, kalau dia benar-benar menghormati ibunya, seharusnya dia datang pada ibu untuk minta maaf. Yuda tidak pernah melakukan itu. Apakah aku orang tua ini yang harus merunduk-runduk padanya? Yang harus datang ke rumahnya? Orang tua boleh marah pada anaknya, tapi anak tidak boleh membalas kemarahan orang tua dengan kemarahan yang sama. Delia berseru dalam hatinya. Jadi itukah yang dikehendaki ibuku? Pikirnya seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari ingatannya. Lama mereka diam. Delia sudah kehabisan kata-kata manis untuk mengajuk ibunya. Tapi sedikit banyak, dia merasa bahwa kata-kata ibunya memang benar. Ibunya sudah menunjukkan gejala-gejala yang agak menyenangkan. Tinggal sekarang membujuk Yudalah yang harus dikerjakannya. Bu, nanti malam saya ada janji mau nonton. Delia memecah kesunyian dengan percakapan yang lebih menyenangkan. Sama siapa? Tanya Nyonya Seno. Mas Rizal, adik Mbak Ita. Delia menatap ibunya dengan cemas, menanti reaksi ibunya mendengar nama Ita disebut. Dengan lega, dilihatnya wajah ibunya tidak menunjukkan perubahan buruk. Saya janji mau mentraktir dia kalau anak Mas Yuda perempuan. Sambungnya kemudian dengan memberanikan diri. Nyonya Seno mengangguk. Pergilah, hati-hati.
pesannya. Delia merasa seperti kejatuhan pelangi mendengar ibunya memberi restu tanpa banyak susah. Terlebih-lebih karena restu itu diberikan kepada Rizal, adik Ita yang selama ini tidak mendapat tempat di hati ibunya. Dengan manja, Delia mengalungkan lengannya ke bahu sang ibu. Tapi, saya nggak punya uang lagi, Bu. Habis buat fotokopi soal-soal tes kemarin. Rajuknya seperti anak kecil. Wah, kamu selalu begitu. Nggak punya uang tapi janji mentraktir orang. Kan ibu punya. Asalkan tidak lebih dari 3.000. Delia tersenyum. Di dalam dompetnya masih ada 2.000 rupiah. Rasanya cukuplah mentraktir Rizal dengan modal 5.000. Lama Delia mematut-matut wajahnya di muka cermin. Rambutnya yang sudah agak panjang, dikepangnya menjadi 2, kemudian dilingkarkannya ke atas kepala. Wajahnya mungil dengan hidung bagus dan mata lebar bersinar-sinar, dibedakinya tipis-tipis, sekadar menyempurnakan kulit wajahnya yang bersih cemerlang. Bibirnya yang kecil padat diolesinya dengan lipstik merah jambu agar nampak lebih segar. Malam itu Delia mengenakan blus putih berenda dengan rok bawah hitam bergaris melingkar di seputar pinggul sampai lutut. Rok bawahnya berploi besar-besar, nampak seperti pakaian wanita Spanyol zaman dulu. Dengan sepatu hitam bertumit tinggi dan sebuah tas tangan putih, Delia merasa siap keluar dengan Rizal. Jam 6:30 Rizal datang dengan Vespanya. Mereka memerlukan pamit kepada Wita dan ibunya sebelum meninggalkan rumah. Sikap Nyonya Seno pada Rizal biasa saja, seperti kepada teman-teman Delia yang lain. Aku merasa seperti sedang menunggu vonis ketika berhadapan dengan ibu, gurau Rizal ketika mereka sudah sampai di jalan. Delia tersenyum. Ibu sudah agak berubah sekarang. Tadi sore aku bicara agak banyak dengan beliau. Aku tahu sekarang apa yang beliau inginkan. Mudah-mudahan saja aku berhasil, sahutnya dari belakang punggung Rizal. Kalau kau membutuhkan bantuanku, aku selalu siap sedia. Rizal menawarkan diri. Terima kasih, akan kuingat baik-baik kesediaanmu ini, sahut Delia bersenang hati. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.